Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal ngebahas salah satu konsep yang paling fundamental ya dalam ajaran Islam. Dan kita akan lihat langsung dari sumbernya. Hari kiamat, seperti yang dijelaskan dalam buku pelajaran pendidikan agama Islam. Ini kan pertanyaan yang kayaknya semua orang pernah pikirin ya kan? Nah, menurut sumber yang kita bedah kali ini, Al-Quran itu ngasih jawaban yang, wah, sangat jelas dan detail. Yuk kita kupas bareng-bareng. Dalam Islam, istilahnya itu ya hari kiamat. Ini tuh bukan cuma sekedar cerita, tapi keyakinan yang jadi dasar banget, yang ngebentuk cara seorang muslim memandang hidup dan juga, ya, pertanggungjawaban. Oke, biar kita paham gambaran besarnya, pembahasan kita akan dibagi jadi 5 bagian utama ini. Oke, bagian pertama. Kita mulai dengan kenapa sih hari kiamat ini disebut sebagai hari yang tak terhindarkan? Apa sebetulnya signifikansinya menurut sumber kita? Jadi, buku pelajaran ini benar-benar ngegasin ya, percaya sama hari akhir itu tiang utama iman. Dan detail-detailnya itu digambarkan dengan sangat dahsyat di dalam Al-Quran. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Coba kita lihat gimana Al-Quran ngegambarin kekacauan di hari itu lewat satu surah yang spesifik banget yang dikenal sebagai bencana yang menggemparkan. Yap, kita ambil langsung dari sumbernya nih yang fokusnya itu ke surah Al-Qari'ah yang artinya ya bencana yang menggemparkan. Coba deh, perhatiin gambaran yang dipakai di sini. Kuat banget kan? Ayat ini seolah-olah ngasih kita visual tentang kekacauan total, di mana manusia itu udah nggak berdaya sama sekali. Luar biasa ya, ini gambaran yang wow. Bahkan sesuatu yang paling kokoh, paling permanen yang kita kenal di dunia ini, yaitu gunung, itu digambarkan hancur lebur begitu saja. Nah, biar makin paham, sumbernya juga ngasih kita kamus mini nih. Ada beberapa istilah kunci dalam bahasa Arab yang penting banget buat kita ngertiin makna utuh dari ayat-ayat tadi. Oke, kita lanjut ke bagian 3. Ternyata ada lagi penggambaran lain yang gak kalah dahsyatnya di surah yang berbeda. Kali ini fokusnya ke planet kita sendiri, ke bumi. Nah, ini dari surah Az-Zalzalah, sesuai namanya, menurut sumber kita artinya ya guncangan yang dahsyat. Di sini fokusnya beda lagi. Kalau tadi kan soal manusia dan gunung, nah di sini fokusnya ke goncangan di bumi, di mana planet kita ini seolah memuntahkan semua isinya, semua yang tersembunyi di dalamnya. Jadi, poin kuncinya di sini apa? Peristiwa super dahsyat ini tuh ternyata baru permulaannya. Awal dari dibangkitkannya semua orang untuk diadili. Oke, bagian 4. Setelah semua kehancuran tadi, setelah dunia berakhir, fokusnya sekarang bergeser. Bukan lagi tentang kejadian kosmik, tapi tentang pertanggungjawaban tiap-tiap individu. Sumber kita ngejelasin ada 4 langkah yang jelas nih dalam proses hari perhitungan. Semuanya dimulai dari proses kebangkitan. Nah ini nih yang menarik. Teksnya ngejelasin kalau orang-orang itu dibangkitkan lagi dalam kondisi yang beda-beda. Dan setiap keadaan itu adalah cerminan langsung dari perbuatan mereka di dunia. Jadi, perbuatan mereka itu seolah jadi wujud fisik yang nyata. Sekarang kita sampai di bagian akhir, bagian kelima. Semua proses tadi ujung-ujungnya akan menuju ke hasil akhir. Al-Quran menggambarkannya pakai metafora yang kuat banget, timbangan atau mizan. Jadi, di surah Al-Qari'ah digambarkan ada 2 nasib yang kontras banget, yang benar-benar berseberangan. Dan penentunya cuma satu, seimbang atau enggaknya perbuatan baik dan buruk seseorang. Dan ayat ini, wow, ini benar-benar jadi rangkuman dari semuanya kan. Pesan intinya jelas banget, akan ada pertanggungjawaban yang mutlak dan super teliti. Nggak ada satupun, sekecil apapun, yang bakal kelewat. Kata kuncinya di sini adalah dzarrah. Nah, sumber kita menjelaskan kalau kata ini bisa berarti banyak hal. Sebutir debu, semut kecil, atau bahkan atom. Intinya apa? Yaitu satuan perbuatan terkecil yang bisa dibayangkan. Nah, jadi dari semua pembahasan kita tadi, ada satu pertanyaan besar yang tersisa untuk kita renungkan. Kalau setiap perbuatan, sekecil atom pun, baik atau buruk, bakal diperlihatkan balasannya, terus apa artinya itu buat kita hari ini?